Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Merapi Flasher tentunya. Oke, di tangan saya kali ini ada Oppo dengan kasus ini hanya hang logo ya. Saya coba charger, dia masuk. Ini indikator chargernya masih berjalan dengan 17%. Keluhannya hanya seperti ini, hanya hang logo seperti ini. Jadi kita akan coba untuk web ya. Kita akan coba masuk ke recovery mode. Kalau kita tunggu hanya loading Oppo seperti ini tanpa masuk ke menu. Jadi kita akan lakukan web. Seperti biasa untuk proses web Oppo kita coba tekan volume bawah dan power. Kita tunggu hingga masuk ke recovery. Ada tulisan recovery di kiri bawah itu. Kita pilih Inggris. Di sini kita akan coba web data. Kita pilih nomor 1 itu ya. Label 1 itu kita pilih. Ini keterangan untuk web. Dan kita ketahui untuk tulisan web ini web file atau gagal. Berarti bisa kita pastikan memang keluhan usernya itu benar ya. Kita akan coba pakai esi cetak plus. Jadi kali ini kita akan coba keampuhan esi cetak plus. Karena untuk proses seperti ini bisa kita pastikan kebanyakan larinya di IC eMMC. Jadi tanpa basa-basi ya, kita langsung hajar aja eMMC nya. Kita akan coba cek untuk eMMC itu sendiri. Jadi kita akan proses pakai ISP atau jalur untuk kita direct ya. Jadi kita akan coba untuk direct eMMC nya. Hati-hati, ini ada flexible fingerprint. Ini sudah terbongkar, ada baut yang hilang. Saya akan coba percepat untuk pembongkarannya. Kita lepaskan kabel antena untuk soket LCD UI board beserta baterai, dan kamera ini juga kita pisahkan. Jadi kita akan fokus ke mesin atau PCB nya itu sendiri. Untuk yang lain kita singkirkan dulu, kita fokus di mesin ini. Dan kita wajib untuk membongkar ini ya, kaleng ini kita akan coba bongkar. Sebelum kita bongkar, kita cek untuk servernya dulu. Jadi saya akan masuk ke esi cetak plus untuk servernya di aplikasi Shell ini ya. Kita akan cek di server atau support file dari esi cetak plus. Kita cari untuk Oppo, serinya yang kita kerjakan itu Oppo F7 ya. Oppo F7 untuk CPH 1819. Kita download untuk pinoutnya atau pinout direct, test point untuk direct beserta file dump-nya ya. Jadi kita akan coba untuk download ISP dan file dump. Oke, untuk gambar ISP atau gambar direct ini sudah kita ketahui. Kita coba simpan ya. Kita coba simpan untuk gambar direct test point untuk Oppo F7 ini. Beserta dump ini kita akan coba download. Sebelumnya saya akan bypass ya, pakai IDM agar lebih cepat untuk proses downloadnya. Kita bypass dulu untuk linknya. Kita akan coba cari internet download manager, baru kita pastekan dari shell atau server esi cetak plus itu sendiri. Oke, sudah kita bypass, ISP sudah kita download, dan dump sudah berjalan. Saya tutup dulu, saya akan fokus di ISP ya. Setelah ini kita akan coba direct. Fokus ke bagian ini ya, penutup kaleng dari CPU dan eMMC nya. Saya akan coba bongkar. Saya percepat, setelah bongkar kita coba ini kita potong ya. Untuk kaleng ini yang menutupi test point itu sendiri saya percepat lagi.
dan kita dapati untuk titik-titik CMD, .0 dan clock. Kita fokuskan ke titik ini yang harus kita jumper ya, di posisi direct atau posisi sama seperti gambar tadi yang kita download untuk terhubung ke SI cetak plusnya. Jadi saya akan menjamper titik-titik yang kita butuhkan untuk .0, CMD dan clock. Seperti ini proses jumpernya. Saya dekatkan ini di mikroskop, kita dapati untuk titik jumpernya seperti itu, jangan sampai short atau terhubung. Kita siapkan SI cetak plusnya. Oke, saya akan install SI cetak plus untuk eMMC File Manager ya, karena ini saya punya bug di sini. Setelah install pasti error, kalau tertutup dan dibuka lagi pasti error, entah itu bug dari server SI cetaknya atau memang nggak support di OS saya, nggak tahu. Yang pasti kalau mau digunakan harus install ulang seperti itu. Oke, kita butuh satu daya untuk VCC dan VCQ nya. Jadi saya akan coba kasih daya dari USB charger ya. Sebelum kita koneksikan, kita coba cek dulu untuk hambatan dalam. Jadi kita akan coba pastikan apakah handphone ini atau ISP nya aman. Kita pilih skala dioda atau buzzer ya. Untuk probe merah kita hubungkan ke ground, probe hitam kita coba ukur ke ini CMD, .0 dan clock harus ada hambatan dalamnya, jangan sampai jadi ground ya. Ini bisa kita pastikan aman. Lanjut kita akan koneksikan ke SI cetak plus eMMC File Manager. Jangan lupa untuk kita kasih USB ya untuk pengisiannya, agar handphone atau ISP nya eMMC nya terdeteksi. Oke, kita masuk ke SI cetak. Kita pilih ISP karena kita pakai 1 bit ya untuk datanya. Saya coba koneksikan dan ternyata gagal. Saya coba lagi untuk ISP, kita kasih power tinggi, kita koneksikan kembali dan gagal lagi. Kenapa ini kok bisa gagal? Dan usut punya usut, saya sendiri masih bingung. Saya lupa itu. Jadi di video ini saya ternyata untuk langkah pertamanya ini saya agak sedikit parno, kenapa tidak bisa terhubung. Ternyata UI boardnya tidak saya sambung. Mantap. Ternyata saya juga bisa lupa. Padahal bagaimana bisa terhubung dengan bagus kalau supply-nya belum tersedia. Jadi ya namanya juga manusia ya kan, ya lupa juga. Oke, kita coba koneksikan kembali. Sekarang supply-nya sudah ada tanpa baterai. Kita coba koneksikan ke SI cetak plusnya. Kita koneksikan, kita pakai ISP tanpa tegangan over ya. Jadi high powernya tidak saya hubungkan. Kita coba koneksikan dan alhamdulillah ini sudah terhubung dengan baik karena saya pakai clock rendah 1 MHz saja. Jadi memang agak pelan. Tapi yang penting data-datanya selamat dulu. Jadi kita wajib untuk membackup partisi-partisi pentingnya dulu sebelum kita terjang ke yang lain. Jadi agak lumayan lama ya di sini, tapi tidak masalah karena untuk langkah pertama kita wajib berhati-hati. Oke. Di sini ada Android Info CPH 1819 untuk platformnya ini MediaTek ya. Oke, ini partisi pentingnya sudah terbaca dan ini partisi penuh. Nah, ini ada keterangan urgent ya. Ini berarti sudah buruk untuk kesehatannya, is very bad. Jadi sudah buruk. Untuk eMMC sendiri ini pakai SK ini. Kita langsung masuk ke browser ya. Jadi kita wajib untuk multi selection ini, jadi kita akan pilih untuk file-file pentingnya. Kita coba backup yang berwarna merah muda ini.
kita checklist yang penting-penting dulu. Oke, setelah semua terchecklist baru kita baca ya. Jadi jangan sampai ini slip. Kita pastikan sudah terchecklist yang penting-penting. Kita baca. Saya coba kasihkan ke desktop saja. Saya pakai folder baru. Untuk namanya ternyata saya juga salah untuk menamainya. Ini masih dalam new folder. Saya percepat saja untuk videonya, padahal ini untuk proses backupnya lama. Jadi yang pasti sudah kita backup ya. Kita ulangi lagi. Kita tutup dulu, kita close. Kita coba hubungkan pakai high power. Jadi kali ini kita akan coba proses ngebutnya. Frekuensi kita setting paling pol ya, biar push. Kita koneksikan kembali dan sekarang pakai full power ya. Sudah kita dapati untuk partisinya terbaca, Android info sudah terbaca, dan kita usahakan untuk full dam. Kali ini kita akan coba full dam. Langkahnya seperti tadi, multi selection, kita select all. Ini kita coba tanpa user data. Jadi kita select tanpa user data, kita pilih tanpa user data, baru kita read selected. Jadi kita akan baca full dam. Dan di sini saya salah menamainya lagi. Yang pasti kita tahu di mana folder yang harus kita letakkan. Jadi jangan sampai lupa ya. Kita pilih OK. Untuk foldernya saya bedakan di dalam folder new folder, jadi dua folder namanya sama, tapi nggak masalah ya. Untuk foldernya saya bedakan. Kita coba cek untuk file pentingnya ya. Di sini untuk file pentingnya new folder sudah ada untuk file-file yang berwarna merah muda tadi. Sedangkan ini untuk new folder yang full dam. Jadi untuk new folder full dam ini baru kita baca. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Saya akan coba percepat juga ya, karena waktunya agak lumayan lama juga di sini. Kita sama-sama belajar. Oke, ini untuk file-file pentingnya sudah kita backup. Untuk full dam user area atau ROM 1 juga sudah kita backup tanpa user data ya tadi. Kita tutup. Sekarang kita akan fokus di full dam pakai esi cetak plus. Kita akan fokus di full dam pakai esi cetak plus. Kenapa harus pakai esi cetak plus? Karena untuk filenya jadi binary ya. Jadi sama seperti di UV, kita backup untuk full damnya. Kita cek eMMC. Saya pakai ISP untuk 1 bit ya. Ini keterangannya sudah masuk. Android infonya juga sudah masuk. Partisinya seperti tadi. Ini urgent keterangannya. Untuk ini ya, PR nya ini belum kita partisi, jadi masih kosong, 0 kali 00. Untuk backupannya kita coba backup ROM 2 dulu. ROM 2 berarti buat partisi 1 kita baca, karena ini hanya 4 MB ya. Karena formasinya kalau nggak salah ini 444, jadi untuk bot 1 4, bot 2 juga 4, RPMB nya juga 4 kalau nggak salah seperti itu. Saya akan namai dam. Ini berarti full dam dengan 1 giga saja ya. Untuk buat partisi 1 sudah kita baca, buat partisi 2 nya kita akan baca juga. Oke, kita tunggu. Setelah ini kita akan coba dam partisi user area ya. Untuk user datanya ROM 1 ini kita baca hanya 1 giga saja untuk berjaga-jaga. Oke, dimana untuk 1 giganya di atas kita pilih 1 giga saja, baru kita tekan read eMMC atau membaca eMMC dengan
user data 1 GB saja. Saya akan percepat karena ini prosesnya memang lama ya. Ini tiba-tiba sudah selesai, dan ini memang lama ini prosesnya. Kita cek untuk DAM-nya tadi, ini filenya sudah kita DAM ya, 1 GB, 4 MB, 4 MB, extended CSV juga sudah kita backup. Oke, lanjut lagi masuk ke si cetak plusnya, kita akan proses penghapusan. Ini SK Hynix untuk internalnya 64 GB, formasinya 444. Dan di sini konfigurasinya ya, bautnya 0x48, jadi masih ada settingannya untuk baut partisi 1 is enable for boot. Jadi untuk MediaTek memang seringnya baut partisi 1 yang digunakan. Ya, ini tugas kita untuk mempartisi karena ini masih 0x00. Jadi belum kita repartisi ya. Tugas kita untuk merepartisi di bagian repartisi itu isi cetak nanti jadi 0x01. Oke, kita hapus dulu per alamat. Jadi kita hapus total dari baut 1, baut 2 dan user areanya. Kita hapus per alamat. Ini agak lumayan lama tapi benar-benar bersih. Setelah proses penghapusan, saya coba percepat ya, walaupun error ini tidak masalah, sudah terhapus. Baru kita masuk ke advance ya. Saya coba tutup dulu untuk tidak terlalu lama. Untuk langkahnya kita masuk ke advance, kita universal factory format. Ini agak lumayan cepat untuk proses formatnya, successfully. Ini bukan peralamat ya. Kita cek lagi, seharusnya roomnya tidak ada, sudah kosongan karena sudah kita hapus per alamat dan sudah kita universal factory format. Jadi sudah benar-benar terhapus, sudah kosong ini. PR kita selanjutnya kita hapus untuk baut partisinya. Jadi baut partisi 1 is enable for boot ini kita akan kosongkan seperti ini. Device is not boot enable default, kita kosongkan. Oke, sudah kosong. Baru kita coba cek lagi apakah ada bot. Tidak ada ya, bot from no bot, jadi tidak kita gunakan untuk bootingnya. Kita masuk ke bagian repartisi. Ini yang penting ya teman-teman. Jadi untuk merepartisi di bagian isi cetak itu seperti ini, sama seperti di UV. Itu kita checklist semuanya. Kita checklist dulu. Setelah semua terchecklist, kita coba tes ya. Kita coba lakukan tes. Kita klik. Oke, proses ini ada keterangan. Kita continue saja ya. Kita tekan ya. Oke, kita coba lagi. Di sini keterangannya successfully. Namun kita coba cek, ternyata masih buruk ya, keterangannya masih buruk dan masih sama ini, belum ada 0x00, masih 0x00. Kita final break ya, jadi tidak kita lakukan tes, kita langsung final break. Seharusnya ini untuk repartisi kalau berhasil itu bukan 0x00 tapi 0x01. Namun di sini masih buruk. Sedangkan untuk repartisinya sudah berhasil. 0x01 itu berarti sudah terrepartisi. Jadi sudah bisa kita lakukan flashing ulang lagi ya. Yang sebelumnya 0x00 tadi kita lakukan tes tidak berhasil dan kita final rate ini berhasil 0x01. Namun masih ada keterangan urgent ya ini. Untuk kesehatannya masih bad atau masih buruk ya. Jadi untuk mantapnya kita coba cek di UV ya, biar teman-teman juga tahu perbedaan untuk repartisi di isi cetak dan di UV. Kita coba minta bantuan dari kakak pertama. Jadi saya coba tolong cek untuk repartisinya apakah berhasil pakai ISP dari UV Box. Kita coba, kita hubungkan untuk
test pointnya di adapter ISP dari UV box. Kita hubungkan satu persatu. Oke, saya rasa sudah terhubung dengan baik. Jadi saya coba akan copot untuk isi cetaknya. Kita hubungkan ke UV box. Siap, kita akan coba pakai UV box. Semoga saja untuk repartisi di isi cetak tadi berhasil ya. Kita akan coba cek untuk perbedaannya pakai UV box. Kita coba UV box. Untuk eMMC toolbox-nya kita klik kanan run as administrator. Tunggu hingga UV eMMC toolbox-nya terbuka. Seperti biasa, karena ini kita gunakan ISP, jadi kita coba checklist untuk direct eMMC atau ISP itu sendiri. Kita checklist di sini. Kita pastikan untuk handphonenya sudah terhubung ya. Kita identifikasi eMMC-nya. Oke, ini alhamdulillah sudah terdeteksi ya, device partisi komplit. Jadi memang benar untuk repartisi isi cetak seperti tadi. Di sini keterangannya sudah device partisi komplit. Untuk kesehatannya kita coba cek dan alhamdulillah sudah aman ya, sudah normal. 444 formasinya, ini 64 GB. Saya identifikasi ulang, repartisinya juga sudah berhasil, device partisi komplit. Oke, karena ini saya fokus di isi cetak, jadi ya kita bongkar lagi ya. Karena di sini tadi isi cetaknya 0x01, repartisinya juga sudah berhasil, namun untuk kesehatannya masih bad ya. Jadi masih urgent, masih bad. Kita lepaskan lagi ya ISP-nya dari UV box, kita hubungkan kembali ke isi cetak. Karena kita akan coba fokus untuk isi cetak plus. Karena kemungkinan untuk UV box sendiri sudah banyak ya yang membuat tutor untuk repartisi dari UV box itu, saya rasa sudah banyak. Namun untuk isi cetak kita masih tahap belajar bersama ya. Seperti ini untuk repartisi isi cetak. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan, bisa mencoba untuk merepartisi. Kalau tidak ada UV box bisa pakai isi cetak seperti ini. Kita coba deteksi lagi ya untuk isi cetaknya. Karena tadi masih ada keterangan bad ya, untuk health reportnya masih buruk. Kita coba sekarang, kita buka untuk isi cetak plusnya. Siap, kita cek eMMC-nya. Kita coba cek eMMC-nya yang tadinya ada keterangan bad ya atau buruk. Ini untuk partisinya 0x01 ya, sudah kita repartisi ulang dan tidak ada keterangan urgent ya. Untuk smart report kita akan coba klik dan alhamdulillah ini sudah aman. Jadi bagaimana nasib F7 ini, kita akan lanjut ke part yang kedua karena sudah terlalu lama ya juragan.